lupa akan itu. Nah, kehidupan itu adalah suatu perjalanan yang dinamis, tidak statis ya. Dinamis artinya bahwa senantiasa di dalam kehidupan itu ada yang namanya perubahan dan perkembangan, betul? Zaman masa kecilnya Bapak Ibu sama zaman masa kecilnya anak-anak kita berbeda. Kalau kita masa kecil main kita itu levelnya itu paling luas tingkat RW. Itu sudah dicari orang tua mungkin. Tapi anak-anak kita ini paling luas tetangga kanan kiri saja. Tapi jangkauannya meluas karena digital. Teman mereka di mana-mana. Ya, tetapi untuk lingkungan kadang-kadang sudah berapa blok itu sudah nggak kenal. Karena lebih apa? Lebih cenderung enak di rumah. Temannya lebih luas di dalam dunia digital. Jadi kehidupan itu perjalanannya dinamis, senantiasa ada perubahan dan ada perkembangan. Dalam setiap periode waktu atau zaman akan muncul yang namanya tantangan-tantangan. Dalam setiap masa, dalam setiap kepemimpinan akan ada yang namanya masa ujian-ujian dialami oleh seseorang. Setiap pribadi. Untuk itu sangat diperlukan yang namanya ketaatan. Dan pada pagi hari ini saya mengambil tema di dalam tema yang ada seperti mana yang ada dalam flyer yaitu taat tanpa tapi. Ini 3T Bapak, ini kaya kita ini. Ya. Taat tanpa tapi. Berbicara masalah taat, saudara, itu tidak diragukan lagi di dalam dunia militer, betul? Iya udah. Karena cuma ada 2 aturan. Ya, taat pada pimpinan, peraturan kedua, lihat peraturan pertama gitu aja sudah. Enggak ada lagi. Ya. Taat pada pimpinan, yang kedua lihat aturan pertama. Udah. Itu yang ada dalam dunia militer. Nah, bagaimana kita di dalam dunia sebagaimana orang beriman? Ya. Di dalam doa pengurapan kemarin saya sampaikan taat ini adalah seperti halnya tangga kedua. Tangga pertama kita di dalam beriman itu percaya. Beriman kepada Kristus sebagai Tuhan. Tetapi kalau iman ini tidak disertai dengan suatu ketaatan, itu bohong. Ya. Karena tidak taat itu sama dengan pemberontakan. Tidak taat sama dengan dosa. Ini masih sambungan dengan firman yang kemarin. Lalu apa sih taat itu gitu ya? Ini pertanyaan juga nih. Taat ini sederhana dibaca dari depan, dari belakang tetap taat Bapak Ibu. Nggak bisa dimainkan itu. Bapak Ibu baca dari, mana tulisannya tadi? Dibaca dari depan tetap taat, dari belakang juga taat. Beda dengan nama Dodi ini. Dodi nanti kidot gitu kan dari belakang, dari kanan ini kidot namanya nanti. Kalau kami orang Malang dulu begitu, jadi kita dipanggil dari nama belakangan. Jadi kalau sama teman-teman gitu panggilan saya itu kalau yang sudah satu circle itu nama saya bukan dipanggil Dodi. Karena Arema kan bahasa dari kanan gitu ya. Jadi kidot berarti itu saya itu. Ya. Kalau adik saya itu put berarti tup namanya. Jadi ya, apa sih itu taat? Ya, taat itu adalah mendengar dengan hati yang tunduk ya, dan melakukan dengan iman. Ini yang dimaksud dengan taat. Ya. Taat adalah mendengar dengan hati yang tunduk dan melakukan dengan iman. Artinya apa? Ketika kita mendengar, ya, tidak ada lagi yang istilahnya namanya penyangkalan-penyangkalan itu. Namanya taat itu kita mendengar, ya kita harus tunduk dengan apa yang kita dengar. Setelah kita menundukkan diri, kita melakukan dengan iman. Iman itu apa? Ya percaya dengan sesuatu yang belum kelihatan. Sederhananya taat seperti itu. Maka ketika Tuhan berkata lakukan, tapi kita menunda, berdalil, atau mengganti dengan cara kita sendiri, itu dosa di mana Tuhan. Karena itu tidak taat. Ya. Jadi dari taat saja Bapak Ibu, ini kalau kita betul-betul mau mempraktekkan, berat atau susah? Berat. Ya berat ya susah. Lihat kasusnya begitu ya. Lihat kasusnya. Kalau diperintahkan Tuhan datang untuk mengambil berkat, ya taat itu. Tapi kalau diperintahkan Tuhan untuk memberikan berkat kepada si A ke B, nanti dulu Tuhan ini momennya nggak pas ini. Ya, tanggal tua ini.
Ya. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat ketiga tokoh di mana dalam kehidupan di masa yang berbeda memiliki suatu tantangan yang berbeda, tetapi mereka tetap taat di dalam menjalani perintah Tuhan. Ya, lanjut. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu bisa melihat di depan atau bisa membuka ya Alkitab atau HP Bapak Ibu. Kalau yang dari belakang enggak kelihatan. Ibrani 11 ayat 7 dan 8 dan Lukas 5 ayat 5. Tiga tokoh ini nanti akan kita pelajari dengan situasi yang berbeda, zaman yang berbeda, tantangan yang berbeda. Ya, perintahnya juga berbeda, tetapi mereka kok bisa taat. Ya. Karena nanti tidak ada dalil lagi kita ketika, zamannya beda, zaman Nuh, zaman Abraham, zaman Petrus dengan zaman kita beda. Kita banyak gangguan, kita banyak ini, beda saudara. Semua mengalami zaman yang berbeda tapi mereka taat ya. Ibrani 11 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Lukas 5 ayat 5, 1, 2, 3. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bapak Ibu perhatikan yang saya garis bawahi itu. Ya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Abraham, ya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dituju. Petrus, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kita mulai dari yang paling tua dulu, Nuh. Ya, Nuh. Lanjut, Nuh. Nuh, ketaatan yang penuh kesabaran dan ketekunan dalam waktu yang panjang di tengah penolakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau Bapak Ibu membaca di Kejadian 5, ya di situ ketika Nuh disebutkan namanya, itu Nuh berumur sekitar 500 tahun. Ya. Nah, kita akan melihat Nuh nih Bapak Ibu. Situasi alam dan sosial dari dalam zamannya Nuh. Ya, lanjut. Ini situasi alamnya. Coba mari kita flashback ke belakang. Situasi alam. Alkitab memberi petunjuk bahwa sebelum air bah, bumi belum pernah mengalami hujan. Bagaimana tumbuhan bisa ada? Bapak Ibu bisa merujuk ke Kejadian 2 ayat 5 sampai 4 sampai 6 di situ. Memang ada dua penafsir golongan yang lama ya, itu menafsirkan memang sampai sebelum air bah itu belum turun hujan di dunia ini. Bagaimana tumbuhan bisa hidup? Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian 2 ayat 5 sampai 6. Tetapi ada penafsir yang memprediksi ada hujan tetapi intensitasnya itu enggak besar dan tidak pernah ada banjir. Itu beberapa penafsir. Dengan kata lain, ketaatan Nuh adalah ketaatan terhadap sesuatu yang belum pernah ia lihat atau pahami. Jadi ketika dia diperintahkan untuk membangun bahtera, ini gunanya apa? Untuk apa? Ini dari situasi alamnya. Dari situasi zaman sosialnya, Kejadian 6 ya 11-12 itu dikatakan bahwa bumi itu rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Segala manusia telah rusak dalam hidupnya di bumi. Artinya apa? Keluarga Nuh ini keluarga minoritas. Hanya berapa? 8 orang.
hidup di tengah-tengah orang yang kecenderungan hatinya adalah berbuat jahat. Ya. Kecenderungan hatinya adalah hanya kejahatan semata, tidak ada untuk melakukan kebaikan. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat sekarang nih berita di televisi tentang penumpasan narkoba di Brasil. Ya. Orang di sana itu bawa senjata biasa, geng-geng narkoba. Dan sekarang lagi diberantas, kepolisian itu menerjunkan 2.500. Karena satu kota itu geng semua. Polisi meninggal 4 dan geng narkoba itu ada 230-an. Dan itu masih terus ada perang di sana. Karena apa? Karena di sana itu, saya lihat CCTV yang di itu, orang lagi potong rambut, tiba-tiba datangi ditembak mati. Begitu-gitu kayak nggak ada hukum begitu. Kira-kira itu mungkin kurang jahat ya di dalam, padahal di Brasil, di Rio de Janeiro itu ada patung Tuhan Yesus yang sangat besar di dunia itu. Ya, tapi hanya pajangan saja, orangnya di bawahnya itu kejahatan yang dilakukan. Ya. Dan sampai sekarang masih berlangsung penumpasan itu. Itu pun ya diprotes sama warga. Ya mungkin mereka sudah nyaman dengan itu. Nah ini polisi 2.500, Nuh bayangin itu. Hanya keluarganya saja. Hidup takut akan Allah. Bagaimana dia menderita. Ya, bagaimana dia terisolasi. Makanan habis mau ke tetangga, kau minta sama Allahmu sana. Ya, bisa, pinjam 1.000 dulu kah? Pinjam 100 dulu kah? Kau minta Allahmu, kau doa sama Allahmu, emang Allahmu gak mampu untuk nolong kamu? Bisa jadi. Itu yang dialami oleh Nuh. Ya, ini dalam sosialnya Bapak Ibu. Lalu di dalam ketaatan Nuh kita melihat, lanjut. Ketaatan Nuh, ya, Nuh itu taat di dalam diam tanpa penjelasan yang detail. Perintahnya itu seperti ini. Tuhan hanya memberi instruksi singkat, buatlah bagimu sebuah bahtera. Memang disampaikan berikutnya adalah ukurannya sekian. Ya. Tetapi Nuh tidak tahu bagaimana air nanti akan datang, berapa banjir akan lama, dan bagaimana logistik nanti untuk ribuan hewan, berapa hari, itu tidak detail, enggak ada. Jadi Nuh itu ketika dia taat dalam diam tanpa penjelasannya. Jadi buatlah bahtera bagimu, ukurannya sekian, karena aku akan mendatangkan air bah atau hujan. Itu saja. Ya. Dan gambaran air bah itu tidak ada. Gambaran perahu, bagaimana mau gambar perahu? Apakah Nuh mengerjakan perahu sebesar itu hanya dengan 8 orang? Ini kan kalau sekolah minggu tanya begitu, guru sekolah minggu harus jawab itu. Bisa enggak Mbak ini 8 orang ini, itu pun laki-lakinya cuma 4. Membangun bahtera seperti itu dan alat dulu tidak seperti sekarang. Bisa enggak? Bisa enggak Bapak Ibu itu? Kalau beberapa penafsir sih memang dia mempekerjakan orang. Gitu ya. Dengan main logika ya tidak mungkin dia buat. Dia pasti mempekerjakan orang yang memang mau bekerja tetapi tidak mengimani kabar akan air bah itu. Itu adalah penafsir yang seperti itu. Ya, tetapi kita mau menjawab bagaimanapun Alkitab tidak mengatakan, Alkitab banyak mengatakan bahwa Nuh mengerjakan seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi prosesnya seperti apa ya kita bisa menjawab, ya Nuh sekeluarga bisa, tapi juga bisa Nuh membayar beberapa pekerja untuk membantu proyek ini sampai selesai. Tetapi orang-orang ini tidak mengimani kabar yang ada. Mereka ini saja pekerjaan. Berarti Nuh kaya, bisa jadi. Karena tokoh-tokoh di Alkitab kan orang-orang kaya yang dipakai Tuhan. Ya. Yang kedua, taat dalam waktu yang lama. Ya. Diperkirakan Bapak Ibu kalau membaca Kejadian 5 dan Kejadian 7 itu di situ dijelaskan umurnya Nuh. Di Kejadian 5 Nuh itu berumur 500 tahun. Di Kejadian 7 ketika air bah turun itu Nuh umur 600 tahun. Jadi diperkirakan 75 tahun sampai 100 tahun. Nuh itu dengan tekun
membuat bahtera. Di samping dia membuat bahtera, dia juga menyampaikan pesan Allah. Dia menginjil, ya bilang begitu, mengabarkan kabar baik bahwa dunia akan dihukum, akan ada air bah, akan ada hujan. Lalu rakyat bilang, hujan yang seperti apa yang kau sampaikan? Selama ini belum ada. Ya. Kami membantu buat ini karena kau bayar saja, bisa jadi. Dan itu 75 sampai 100 tahun dengan tekun. Ya. Hampir 1 abad Bapak Ibu, taatnya itu. Kita kalau diuji ketaatan begitu nyampe enggak 75 tahun. Suruh nunggu, Tuhan tunggu ya, Tuhan saya mau begini-begini tolong jawab doa kami. Tunggu ya sampai 75 tahun sampai 100 tahun. Tapi Nuh Bapak Ibu, dia taat tekun di dalam waktu yang lama ya. Meskipun di dalam proses pembuatan bahtera itu kok enggak ada tanda-tanda mendung. Mendung itu apa? Awan itu. Kalau kita mengikuti penafsir yang mengatakan belum pernah ada hujan. Kok enggak ada ini? Oh, mendung itu apa? Awan itu apa? Tetapi dia setiap hari melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Taat tanpa tapi. Pelan-pelan tetapi semakin hari semakin terbentuk bahtera itu. Nah, yang ketiga, taat meski hasilnya sedikit. Sudah 75 tahun sampai 100 tahun dia terus mewartakan, memberitakan akan ada hukuman Allah, bahwa segala makhluk hidup akan dimusnahkan, dan dia menyampaikan itu kepada orang-orang yang ada. Pada akhirnya hanya 8 orang saja yang masuk. Ya. Kecewa enggak nih kira-kira ini? Sudah ngasih kabar begitu lama, tetapi hanya 8 jiwa yang diselamatkan. Itu pun anak dan menantu, ya, dan istri. Ya. Namun di mata Tuhan, apa yang dilakukan Nuh itu tetap berhasil. Karena dia mentaati perintah dari awal sampai selesainya. Ya, jadi bukan dampak ininya. Nah, yang keempat, karena taat bergaul dengan Allah bukan karena takut. Jadi Nuh berhasil untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu bukan karena pengetahuan, bukan karena kekuatan yang ada, tetapi karena dia bergaul dengan Allah. Ketika dia lemah, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan saya capek, saya jenuh hari-hari kayu saja setiap hari. Tidur kayu, buka mata kayu untuk buat bahtera saudara. Ya. Belum lagi sudah jadi nanti, aduh bagaimana cara ngumpulkan hewan ini. Aku gak ngerti bahasa monyet, gak ngerti bahasa harimau. Kumpul-kumpul gak ngerti juga. Itu dalam bayangannya bisa jadi sebagai manusia. Menghalang-halangi, menggoda untuk dia tidak taat. Tetapi dia hari demi hari, pokoknya fokus menyelesaikan proyeknya Allah aja sudah. Dan pada akhirnya ketika selesai pun saudara bisa lihat, baca di Alkitab. Hewan-hewan itu datang sendiri. Tuhan yang memerintahkan itu datang sepasang-sepasang. Ya. Ya bersyukurlah yang sepasang lain itu sudah mati itu gitu. Ya. Jadi inilah ketika dia lemah, ketika dia capek, jenuh, dia bergaul, dia datang kepada Tuhan. Tuhan saya capek, Tuhan saya lemah. Tuhan tolong berikan kekuatan kepada keluarga ini untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan. Jadi saudara, taat tanpa tapi dari ketaatan Nuh yang pertama, bukan ketaatan yang nyaman. Ini ketaatan yang mengusik hidup keluarganya. Ini ketaatan yang mengusik hidup pribadinya. Ya. Dia taat untuk melawan arus. Kalau diperhadapkan dengan kita sekarang. Arus di dalam dunia apapun sekarang ini kan arus kompromi, betul? Di dalam pekerjaan, di kantor, di dalam dunia usaha, itu harus kompromi. Harusnya itu sudah. Apakah kita nggak boleh kompromi? Boleh saudara. Tapi kan tanda petik gitu ya. Seperti apa komprominya? Ya.
Dan ketaatan ini ketaatan yang melampaui logika. Enggak masuk di akal sebenarnya. 75 tahun sampai 100 tahun hidupnya dihabiskan hanya untuk itu. Tetapi buahnya pada akhirnya adalah dia selamat berserta dengan keluarganya dari ketaatan yang ada. Dan tercatat di dalam Alkitab, bahkan di dalam Ibrani 11, ya, pahlawan-pahlawan beriman itu. Ini tentang Nuh, saudara. Yang kedua tentang Abraham. Abraham taat meninggalkan zona nyaman. Jangan dipikir Abraham itu orang enggak punya, saudara. Abraham ini orang berada. Ya. Jadi ketika dia meninggalkan tempat kelahirannya itu, dia tidak pergi dengan tangan kosong. Pergi dengan harta benda. Sudah mapan, suruh pergi, enak enggak itu? Kecuali kita kan rata-rata nih yang di Papua ini termasuk saya ini kan karena enggak laku di Jawa aja ke sini. Tanda kutip ya, kan begitu aja. Coba di sana nyaman. Enggak mau ngapain jauh-jauh ke sini kan begitu. Terlepas dari panggilan Tuhan ya, kalau itu panggilan Tuhan ya. Rata-rata yang merantau ke sini pedagang-pedagang itu loh, Bapak Ibu kaki apa nasi goreng apa itu. Kalau Bapak Ibu dekatin ngobrol, kok sampai ke sini ngapain? Aduh, terlilit utang, Mas. Udah kemana-mana nggak bisa. Ya, saya punya keluarga. Dulu itu dia di sana itu pedagang pisang, sukses sudah. Tapi kena judi bangkrut, ikut judi itu. Ke sini itu awal-awalnya taksi. Baru 2 hari taksi, itu 2019 ada demo itu, orang bawa panah-panah tuh, dia keluar dari mobil lari dari taksinya saudara. Karena nggak pernah lihat demo di sini bawa panah, bawa tombak itu disentani waktu itu masih sering-sering demo itu. Ya. Habis itu dia kapok, dia coba usaha buka cilok. Tidak ada keahlian itu di sana. Saya tahu orang ini nggak pernah buat begitu. Jual-jual cilok sampai akhirnya punya 4 karyawan, motor. Sekarang bakso keliling. Ya, sekarang ada bakso dan itu di Jawa nggak pernah dia buat bakso karena hutang tadi itu. Lain dengan Abraham ini. Abraham ini ketika dia meninggalkan tempat Tuhan perintahkan itu lain saudara. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Pergi dengan harta benda, tapi tidak tahu ke tempat di mana dia akan menuju. Susah enggak itu? Bahaya penyamun di jalan, ya, bahaya perampok yang dia akan alami. Kita lihat situasinya saudara, situasi alam yang di zamannya Abraham nih. Ur Kasdim ini ya, tempat Abraham berasal itu di dalam itu adalah kota metropolitan kuno di Mesopotamia bagian selatan sekarang itu Irak. Jadi tempat Ur Kasdim ini adalah bukan kota kecil. Waktu dia meninggal, ini adalah kota besar metropolitan, metro sekelas metro berarti sekelas Jakarta begitu. Ya. Sentani ini Kejapura ini bukan metro ini, masih kecil ini. Kan kota itu kan ada apa jumlah penduduknya sekian begitu. Artinya apa? Tempat tinggal asal daripada Abraham ini adalah orang kota, ya, bukan orang-orang desa, ya. Terus di kota ini memiliki sistem pertanian yang sangat maju karena ada Sungai Efrat, saudara. Arsitektur megah karena di situ ada sigurat ya, atau menara kuil yang sangat besar. Mesopotamia kalau Bapak Ibu membaca sejarah itu kan memang sebuah kota purba yang sangat terkenal. Ya, kalau di dalam ilmu-ilmu teknologi sekarang itu orang-orang ini ada yang mendirikan bilang itu Anunnaki. Ya. Bahkan ceritanya itu Anunnaki itulah yang membentuk Adam, yang menciptakan Adam. Kan begitu. Kalau di dalam Bapak Ibu melihat tentang Anunnaki itu siapa. Ya. Dan di situ juga adalah pusat perdagangan internasional penuh barang mewah, terutama dari India dan dari Mesir. Artinya lingkungan yang Abraham tinggali ini kurang apa? Nyaman. Ya. Nyaman dia. Terus sosialnya saudara.
Di zamannya Abraham itu diwarnai oleh struktur sosial patriarki atau patriarkal. Patriarki itu adalah laki-laki itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Ya, menentukan apapun. Wanita itu tidak punya kedudukan. Jadi enggak ada wanita jadi CEO zamannya Abraham ini, saudara, enggak ada. Yang jadi CEO ini ya laki-laki semua. Ya, yang jadi pimpinan, pokoknya pemilik otoritas penuh itu adalah laki-laki. Keluarga besar tinggal bersama dengan sistem yang namanya klan, dengan ketaatan total kepada ayah atau kepala suku. Ini sistem yang terbangun. Setiap keputusan besar harus melibatkan keluarga besar dan dewan tua-tua. Ini kita akan lihat. Ketika Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, itu bukan hanya pindah rumah tetapi memutus rantai identitas sosial, ekonomi, dan religius. Jadi ketika Tuhan perintahkan pergi, tinggalkan sanak saudaramu, itu bukan sekedar pergi, memutus rantai sosial, memutus rantai ekonomi, religius, terputus total. Artinya ketika dia keluar, dia terisolasi dari keluarga yang ada. Dalam budaya Timur kuno, meninggalkan keluarga adalah tindakan yang dianggap memalukan dan tidak beradab. Jadi ketika Abraham diperintahkan untuk pergi, dia itu dicerca sama orang-orang di situ. Kau tinggalkan, kau tidak beradab, tidak mengasihi keluargamu, kau melanggar tradisi. Kalau sudah bicara tradisi kan sudah susah, saudara. Ini tradisi kita, kenapa kau langkai? Udah itu sanksi adat itu, wes. Kalau udah sanksi adat itu susah, saudara. Iya, ya. Itu berarti apa ketika dia meninggalkan keluarga? Identitas sosial, tanpa klan, dan pada waktu itu Abraham bukan siapa-siapa. Yang kedua, tanpa perlindungan ekonomi, tanpa keluarga, engkau tidak punya keamanan. Jaminan masa depan tidak ada. Kenapa? Karena dia terlepas daripada keturunan dan dia terhapus dari struktur keluarga. Susah atau gampang meninggalkan seperti ini? Saudara sedang baik-baiknya dengan orang tua, dengan ipar, dengan keluarga besar, ya. Tetapi saudara tiba-tiba diperintahkan, kau pergi dari sanak keluargamu ke tempat di mana nanti akan beritahu setelah kau di jalan sudah. Mau enggak seperti itu, saudara? Aduh, masih sayang sama mama, ya, masih sayang sama nenek ini. Tiba-tiba disuruh seperti itu, ya. Jadi apa yang Abraham ketika dia meninggalkan tempatnya itu, ya, itu tidak gampang. Meskipun pada awalnya dia pergi bersama dengan orang tuanya. Nah itu orang tuanya meninggal, lah dia pergi lagi ke tanah Kanaan. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Abraham ini berat, saudara. Abraham tidak steril dari kegagalan. Ketika dia menjalankan perintah, dia juga mengalami beberapa kegagalan, tetapi di dalam kegagalan yang ada, dia pada akhirnya tidak keluar dari jalur apa yang Tuhan perintahkan. Ia pernah berbohong menyebut Sarah sebagai saudaranya. Ia sempat mengambil jalan pintas, pada akhirnya melahirkan Ismail lewat Hagar. Namun yang luar biasa, ia tetap kembali ke jalan ketaatan. Jadi kalau di antara kita hari-hari ini sedang melenceng dari apa yang Tuhan mau, saudara, jangan berkecil hati, segera langsung kembali ke jalur yang baik. Kembali lagi ke setelan awal. Tuhan, ini saya mau ke nol lagi. Bimbing saya. Abraham juga seperti ini. Ya. Terus saudara, ketaatan Abraham ini bersifat progresif. Artinya apa? Bersifat itu tidak stuck, tapi bersifat itu terus kelihatan hasilnya begitu ya. Dari Ur ke Haran itu meninggalkan tanah kelahiran. Pertama-tama dia meninggalkan tanah kelahiran, artinya dia memutuskan semua hubungan keluarga dengan klannya, ya, sistem sosialnya, apa yang tadi itu dia putus semuanya. Dari Haran ke Kanaan menuju janji, karena janji Allah memang ada di sana tanah Kanaan. Dari Kanaan ke Gunung Muria menyerahkan yang paling dikasih. Dari Kanaan ke Muria ini adalah ketika dia diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, anaknya. Berat enggak itu? Tapi dia taat.
taat tanpa tapi. Ya. Ketaatan bukan peristiwa, saudara, tapi proses pertumbuhan iman. Namanya proses, ada kalanya itu ada badai, ada hujan, namanya juga ada kemarau. Ya. Kadang-kadang itu diusilin orang. Itu proses. Tetapi tidak boleh kita melenceng dari apa yang Tuhan mau. Itulah taat tanpa tapi, saudara. Tuhan, aku mau melakukan apa yang Engkau suruh, tapi, waduh, gugur semua di depan ini. Ya. Siap Tuhan, saya siap berangkat sekarang ke si A untuk membantu karena ini perintah-Mu. Tapi, aduh, sudah. Tapi ini yang di depan itu sudah gugur semua. Makanya ketika taat tanpa tapi berarti tidak ada lagi argumen, tidak ada lagi alasan, dalil, tetapi tetap fokus mengerjakan apa yang dimau. Jadi Abraham taat tanpa tapi adalah ketaatan Abraham adalah perjalanan iman dari tidak tahu, dia tidak tahu memang mau kemana. Ya. Menjadi percaya penuh, ia berani meninggalkan dunia yang mapan, demi janji yang belum terlihat. Siapa yang berani seperti ini? Sudah mapan. Ya. Terus meninggalkan itu semuanya dan dia tinggalkan itu belum kelihatan, belum jelas. Kalau enggak Abraham. Ya. Saya pun berpikir-pikir ini sudah mapan, sudah enak, tiba-tiba kau pergi ya ke Yaokimu sana menggembalakan di sana. Yaokimu saya nggak punya kenalan di sana. Gembalakan bagaimana Tuhan? Ya. Jadi saudara, seperti halnya Abraham taat tanpa tapi, diawali dengan ketidaktahuan tetapi pada akhirnya menjadi percaya penuh dan kita melihat dia pada akhirnya menjadi bapak orang beriman. Yang ketiga, ya. Yang ketiga Petrus. Petrus apa? Taat mengalahkan pengalaman dan logika. Kalau Nuh sama Abraham itu diperhadapkan dengan sesuatu yang dia belum pernah alami. Sesuatu yang di luar daripada bidangnya. Beda lagi dengan Petrus. Petrus ini diperintahkan untuk taat tetapi ini sesuai dengan bidangnya. Sesuai dengan keahliannya. Beda lagi kasusnya ini. Tetapi Petrus, ya sebagaimana yang kita baca, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kasusnya beda. Nuh sama Abraham, itu dia diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu dan mereka taat. Itu di dalam ketidakmengertian, tidak ada pengalaman di situ. Tetapi Petrus diperintahkan taat, itu berdasarkan apa yang dia sudah alami. Dan itu profesi dia, keahlian dia. Oh dia nelayan, disuruh nyebarkan jala, ini tugas saya, bagian saya sehari-hari ini. Ya. Tetapi dia disuruh taat di bidangnya itu. Ini kan akan bergejolak dengan pengalaman. Sebagaimana contohnya Pak Willy lah yang otak-atik pesawat, pengalamannya sudah tahunan. Ya. Lalu diperintahkan Tuhan, jam 5 pagi baru jam 3 pagi lah baru kau kerjakan ini. Biasanya kerjakan nggak sampai jam 3 pagi Pak ya. Jam 5 pagi sampai jam 10 ya, tapi jam 3 pagi belum. Tapi kok Tuhan, Pak itu jam-jam enak tidur Tuhan, nggak mungkin saya kerjakan jam segitu. Bisa jadi, karena pengalamannya nggak pernah kerja jam segitu. Ini dingin, ini atau apapun. Nah Petrus saudara, kita lihat biografi Petrus. Petrus bukan pemula di dalam hal nelayan. Ia nelayan, ia profesional, ia tahu waktu terbaik untuk menjala ikan. Ya. Kami bekerja keras sepanjang malam dan tidak menangkap apa-apa. Petrus bukan pemula, ia nelayan profesional, ia tahu waktu terbaik menjala ikan. Lalu diperintah sama tukang kayu, enggak masuk akal. Pengalamanmu apa di nelayan gitu? Oke lah kalau kau bicara buat mimbar ini, aku mau ngikutin gitu. Lah kok tukang kayu enggak pernah di laut. Ya.
Ia tahu tempat strategis di Danau Genesaret. Kenapa? Karena hari-harinya dia nelayan di situ. Nelayan Hamadi Bapak Ibu, dia akan di sekitar situ, dia tahu akan ikan di mana malam atau seperti apa. Oh biasanya ikan di sini banyak kalau tanggal sekian. Nah, sekian. Coba nelayan di situ suruh pergi ke Laut Jawa sana. Meraba-raba lagi. Nah Petrus tahu tempat strategis di mana Danau Genesaret itu ada saatnya ikan banyak. Dia tahu. Ya. Terus dia tahu teknik menarik jala agar hasilnya maksimal. Dia tahu. Karena dia nelayan profesional. Jadi, dia itu tahu ketiga hal ini. Ini biografi daripada Petrus. Ya. Titik balik ketaatan. Tetapi karena engkau yang menyuruh. Ini pun saudara. Ya, ini adalah puncak iman dan kerendahan hati Petrus. Ketika tetapi karena engkau yang menyuruh. Ini adalah puncak iman dari kerendahan hati Petrus. Kenapa? Karena Petrus tahu semua fakta yang ada bahwa siang hari bukan waktu yang tepat untuk menjala. Enggak masuk di akal. Ya. Orang di pantai akan menonton dan bisa jadi bahan ejekan. Ya Petrus, kamu mau-maunya disuruh si tukang kayu yang enggak tahu apa-apa itu. Ya. Dalam hatinya mungkin ada itu. Kalau aku mau jalan ini pertaruhan nama baik ini. Mungkin selama ini namaku baik. Pelayan, nelayan yang profesional. Yang tidak pernah gagal. Ya. Dia tahu juga bahwa ini pekerjaan yang sia-sia menurut logika. Jadi di dalam pengalaman Petrus, perintahnya Tuhan ini enggak masuk akal semua. Beda dengan Nuh dan Abraham. Memang dia belum menghadapi itu. Tapi Petrus ini adalah sesuatu yang sesuai dengan keahliannya dan dia lakukan hari-hari. Dan diperintahkan, perintahnya enggak masuk akal. Siang hari, ya, banyak orang yang akan melihat nanti bisa jadi ketika dia membawa perahu ke tengah sudah dicibir sama teman-teman. Sepanjang malam kalian gak dapat ikan, kenapa sekarang pagi-pagi ke tengah danau lagi untuk menjala? Bisa saja dicibir itu. Itu pergolakan iman itu. Tetapi Petrus di sini kita lihat dia rendah hati, dia taat tanpa tapi. Di dalam hatinya bisa aku tahu caranya tapi kali ini aku pilih percaya pada firman-Mu bukan pada pengalamanku. Di dalam dia mendayung perahu ke tengah bersama dengan rekan-rekannya, dalam hatinya aku mau taat sama firman-Mu bukan karena pengalamanku. Toh pengalamanku sudah terbukti semalaman aku tidak dapat ikan. Ya. Ini judi. Nama baik teman-teman sudah mengincar ini. Untuk diketawain saudara. Ya. Lalu saudara, pergumulan batin Petrus antara logika dan iman. Ini yang saya bilang tadi. Aku tahu laut ini. Ya. Aku tahu danau ini. Dan Yesus itu cuma tukang kayu. Masuk akal enggak dia suruh saya? 2, aku tahu kapan ikan naik. Tapi dia menyuruhku siang hari. Enggak masuk juga di rumusnya. Ya. Aku sudah cuci jala, sudah bersih capek, tapi dia mau aku memulai lagi. Aduh, seperti kita, saya ini masih senang-senangnya cuci mobil saudara. Jadi kalau jalan ada air mau tak angkat mobil saya. Masih senang-senangnya nih. Ya. Udah mobil habis dicuci, begitu tiba-tiba kau pergi hujan-hujan, kau pergi ke sana, kunjungi jemaatmu. Waduh Tuhan habis tak cuci ini. Nanti dulu hujan reda kah? Ya. Bisa jadi saudara. Seperti halnya Petrus, jala sudah dirapikan, sudah diselesaikan siap untuk ini, lalu Yesus khotbah di perahunya dia. Aduh sudah capek-capek semalaman tidak dapat ikan, perahu dipinjam lagi untuk khotbah ini, harus nunggu sandar sambil dengar khotbah. Saudara, capek-capek kerja nggak dapat hasil, suruh dengar khotbah. Habis khotbah suruh jala lagi siang-siang, nggak masuk akal saudara. Yang dialami Petrus ini. Ya, semuanya enggak masuk di logika dan pengalaman dia. Ya, tetapi ada satu hal yang dalam pikiran Petrus, lebih baik gagal karena menuruti Tuhan daripada berhasil karena melawan Tuhan, saudara. Berhasil tanda kutip. Ya. Ini yang ada dalam diri Petrus. Dan sebagaimana ketaatan yang ada, kita bisa melihat hasil daripada ketaatannya adalah Lukas 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, melakukan apa ini? Menjala.
perintahnya Tuhan. Setelah dia menang atas apa? Setelah dia menang atas logikanya, setelah dia merendahkan hati, dia mengesampingkan, membuang semua keahliannya. Ya, lalu dia setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Bukan satu berarti, sejumlah ikan besar. Sehingga jala mereka mulai koyak. Ketika mereka nyampe di pantai, Pak Tito ketua Natal sudah menunggu ikan ini untuk Natal nanti kita akan lelang saudara. Ya. Jadi buah daripada ketaatan tanpa dalil, tanpa tapi dari Petrus ini saudara, dia mendapatkan ikan yang banyak sekali. Dan itu besar. Sampai-sampai jalannya pun mulai koyak. Ini saking penuhnya. Dia sampai seperti ini kenapa? Karena dia taat. Logika-logikanya dia bangun, dia runtuhkan semua. Ya. Dan dia melakukan apa yang Tuhan mau. Nah kebanyakan dari kita ketika logika berbicara dan itu tidak masuk, kadang-kadang kita berargumen, Tuhan ini enggak masuk di akal. Ya. Masih berlaku enggak zaman sekarang seperti ini, taat sama kamu? Kan seperti itu pertanyaannya saudara. Tapi mari kita meneladani kalau sampai ini ditulis di Alkitab, Tuhan mau supaya kita belajar kepada orang-orang ini, terutama konteks pada pagi hari adalah ketika tokoh yang ini. Maka saya bisa simpulkan kepada kita semuanya bahwa beriman itu berarti taat saudara. Kalau saudara beriman tetapi tidak taat, itu bohong. Maka Matius 7:23 itu katakan, Tuhan bukankah aku berseru-seru kepadamu, ngadakan mukjizat demi namamu. Tapi Tuhan bilang apa? Nyala engkau, aku tidak pernah mengenal kamu. Hai engkau sekalian pembuat kejahatan. Orang yang tidak taat itu pembuat kejahatan saudara. Karena tidak dia melawan otoritas Allah. Ya. Seperti halnya kita. Ada wajib pajak dipatok jebret. Kita sebagai warga negara yang baik, karena sudah ada undang-undangnya, kita harus bayar. Kalau kita nggak bayar, itu namanya kita memberontak. Sebagaimana firman Tuhan, ketika Tuhan berfirman, lalu kita tidak melakukan, itu memberontak. Dan pemberontakan itu adalah dosa. Ya. Bukankah Adam diusir dari Taman Eden karena ketidaktaatan? Dan ketidaktaatan bukan karena membunuh. Hanya karena nggak boleh makan lalu dia makan. Itu kan sepele, masalah makanan. Bukan masalah bun-bun membun-bun. Ya. Jadi ketidaktaatan itu sama dengan kejahatan. Saat tak mengerti tetapi taat, disitulah iman sejati. Nuh, Abraham dan Petrus menang karena taat bukan karena tahu. Bukan berarti kita nggak boleh memiliki ilmu pengetahuan. Boleh saudara. Itu untuk menunjang iman kita. Ya. Taat penuh, hasilnya pun penuh sebagaimana apa yang dialami oleh Nuh, oleh Abraham, oleh Petrus. Mungkin hari ini saudara sedang ada dalam suatu pergumulan yang sangat panjang, dan hingga detik ini saudara mungkin belum menemukan titik temu jalan keluar yang ada. Jangan menyerah saudara. Masih berapa tahun? Jika dibandingkan dengan Nuh, ya itu kan Nuh. Ya Nuh kan juga makan sesuatu yang dari hasil bumi. Nuh juga masih nginjak bumi. Rahasianya Nuh sudah dikasih tahu, bergaul dengan Allah. Ya. Rahasianya Abraham juga bergaul dengan Allah. Rahasianya Petrus juga tunduk kepada firman Allah, bukan karena pengetahuan yang ada. Jadi enggak ada dalil bagi kita untuk alasan untuk itu mereka. Kalau kita tunduk, kalau kita taat, ya Tuhan, siap Tuhan, terima kasih Tuhan. Maka saudara tinggal tunggu hasil, Tuhan akan membuat saudara dalam kemenangan. Amin. Maka saat ini apapun yang saudara sedang gumulkan, yang Tuhan sedang taruh untuk saudara sedang berjuang dan belum ada hasil, saudara tetap taat, tetap sabar. Sebagaimana lagu tadi itu, meskipun gunung tak berpindah,
gunung itu bisa jadi adalah masalah-masalah kita. Pergumulan-pergumulan yang sampai dengan hari ini mungkin membuat kita tidak nyaman, membuat kita khawatir masa depan anak, masa depan kita sebagai keluarga. Tetapi meskipun gunung itu tak berpindah, tetapi tetap percaya karena Tuhan yang punya kuasa. Saya mengundang pemain musik bisa ke depan. Kita sekali lagi saudara, Bapak Ibu semuanya kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sambil kita mengingat akan ketaatan Nuh, kita mengingat akan ketaatan Abraham, mengingat ketaatan daripada Petrus. Dan karena taat tanpa tapi ini, mereka di akhir cerita kehidupannya, di akhir peristiwa yang mereka alami, mereka mengalami suatu kemenangan. Mari sama-sama kita bawa sekali lagi, kita fokuskan hati pikiran kita. Sambil kita membawa apa yang saat ini sedang Tuhan izinkan untuk kita alami di dalam keluarga, di dalam kehidupan pribadi. Sekiranya masih ada masalah dan belum terselesaikan, mari tetap taat, beriman kepada Allah. Meskipun gunung tak berpindah, tetaplah percaya, tetaplah taat, karena Tuhan punya kuasa. Sama-sama kita ingat pujian ini.